Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, saudara-saudaraku seiman seakidah sebangsa dan setanah air dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam konten Islam kontemporer tekstual dan kontekstual hari ini. Kita coba dulu kupas tuntas hal yang aktual beberapa hari ini tentang adanya penyakit yang menimpa anak-anak kita yang berusia antara 1 sampai 5 tahun, balita, dengan yang disebut gagal ginjal. Sampai kemarin, tepatnya tanggal 29 Oktober 2022, sudah 269 orang yang terkena penyakit ginjal akut ini. Dan Pak Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin selaku Menkes sudah mengumumkan bahwa penyebab dari penyakit ini diduga kuat adalah akibat adanya campuran di sirup yang menjadi obat ya. Ini anak-anak biasanya dari dulu kita memang kalau anak-anak demam, panas, tinggi itu kita kasih sirup. Tapi kemarin Pak Menteri sudah menyatakan ada 1.100 obat sirup. Bayangkan ada 1.100 obat sirup yang dicabut dari peredaran yang dinyatakan sudah tidak baik untuk kesehatan anak-anak. Kenapa? Karena mengandung etilen glikol, istilahnya disingkat EG atau dietilen glikol ya. Ini saya bukan orang kesehatan jadi agak apa ini. Dietilen glikol ini diistilahkan DEG atau lagi ada satu lagi singkatannya EGBE, yaitu etilen glikol butyl ether. Ini bahasa kedokteran ini. Tapi ini yang disebut Pak Menkes yang mengandung zat-zat seperti ini itu sangat berpengaruh terhadap penyakit yang saat ini menimpa anak-anak kita. Ini 269 orang, mungkin akan bertambah terus. Di Jakarta saja sudah hampir 100-an yang terkena penyakit gagal ginjal ini, dan hampir setengahnya sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan Menkes juga BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, sudah merilis hanya ada 157 obat sirup yang aman hari ini. Apa kaitannya sebenarnya dengan konsepsi Islam? Sebagai yang aswaja ya, aswaja ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal ada ikhtiar, ada takdir. Jadi setiap kita itu wajib berikhtiar, berusaha, terutama kalau sakit kita wajib hukumnya untuk berobat. Terkecuali ada satu paham ya, satu aliran yang ini nanti akan kita jelaskan berikutnya tentang aliran keyakinan tentang takdir ini. Ada yang namanya aliran Jabariyah. Jabariyah ini mengakui bahwa tidak ada daya upaya manusia. Jadi ikhtiar itu nonsen lah. Semua keputusan dari Allah. Kalau lu mau sakit, sakit. Kalau mau mati, mati. Kalau memang mau senang, senang. Jadi ikhtiar itu bagi aliran Jabariyah ini hampir dikatakan 0%. Tapi kita sebagai yang mayoritas di Indonesia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini wajib berikhtiar, wajib berusaha. Kenapa? Karena ada satu hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan dari Jabir, katanya likulli da'in dawa. Jadi setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Fa'iza usiba dawa'ud da'i. Jadi jika ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, baro'a biiznillah, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang diriwayatkan Jabir ini membuat sebuah keyakinan bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Kemudian ada riwayat Bukhari lagi yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Jadi Allah itu tidak akan menurunkan satu penyakit terkecuali ada obatnya. Pernah satu riwayat dikisahkan satu gerombolan orang Badui datang menjumpai Rasulullah. Langsung orang Baduin mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami sakit apakah boleh kami berobat? Kata orang-orang Badui ini. Maka kata Nabi itu, silahkan Anda berobat karena semua penyakit itu pasti ada obatnya terkecuali satu penyakit, kata Nabi, itu penyakit tua. Jadi kalau tua ini, kalau sudah tuir itu ya nggak ada obatnya kan. Itu paling kalau sekarang ini mungkin diupayakan supaya dipoles, supaya dengan bedak, dengan lipstick, dengan lip service supaya kelihatan tidak tua. Tapi tua itu tidak akan bisa dibohongi. Walaupun ada beberapa sebagian orang yang memang masih bisa awet muda, usia udah 60 tapi wajah glowing seperti umur 40-an, ada seperti ini. Tapi ini jarang.
Oleh sebab itu, saudara-saudaraku seiman sakinah, kembali kita kepada kondisi real hari ini, bahwa anak-anak yang terkena penyakit ini bukan mereka makan obat sirup bukan malah sembuh, padahal penyakitnya mungkin sangat sederhana ya. Penyakit mereka ini kan sebenarnya sangat sederhana. Misalnya demam, panas, ini kan biasa pada anak-anak ya, demam, panas, kemudian batuk, kemudian demam tinggi misalnya, yang ini kan sebenarnya penyakit biasa, tapi dengan meminum obat sirup yang tadi dikatakan Menkes itu ada 1.100 obat sirup yang ditarik dari pasaran ini, bukan malah sembuh, malah menjadi penyakit. Ini merupakan satu dilema sebenarnya bagi negeri ini, karena memang sudah seringkali terjadi ya, seperti beberapa tahun yang lalu juga ketika makanan-makanan di negeri ini ada ditemukan bercampur dengan formalin ya. Formalin ini pengawet mayat. Baru setelah ada pertemuan baru BPOM, Badan Pengawas Obat Makanan, baru bergerak. Jadi ini akan menjadi pertanyaan kita, apakah ada unsur kesengajaan ataukah mungkin unsur kelalaian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga 1.100 obat sirup ini bisa beredar, terjadi sudah kematian demi kematian ratusan orang, baru BPOM itu datang untuk mengumumkan dan membatalkan 1.100 obat yang sudah beredar di pasaran. Saya kira ini merupakan dilema ya, dan menjadi pertanyaan bagi kita rakyat di negeri ini, yang mungkin bukan hanya dari obat sirup ini, mungkin juga dari berbagai jenis makanan-makanan lain. Perlulah BPOM ini, Badan Pengawas Obat Makanan, betul-betul selektif lah. Kenapa saya katakan demikian? Sebagaimana mungkin di video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa bukan hanya dari obat, tapi dari sisi makanan juga, Islam itu sebagai mayoritas di negeri ini dianjurkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyibah. Halal belum tentu thayyibah, sebagaimana saya katakan mungkin makanan-makanan yang dijual seperti mie instan, seperti makanan-makanan yang banyak kimianya, yang memakai pengawet yang bisa ya, kadang-kadang kita aneh juga, kalau seharusnya makanan itu bisa basi hanya 2-3 hari tapi bisa berbulan-bulan dia tidak basi. Ini kan menjadi pertanyaan, berarti pengawetnya itu cukup banyak di sana, sementara kita ketahui bahan pengawet ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Makanya Allah menganjurkan di surah Al-Baqarah itu 168, 172, di An-Nahl 114, Al-Maidah 88, yang menganjurkan kita umat Islam ini untuk memakan yang halal lagi baik. Menurut hemat saya, makanan-makanan yang mengandung banyak kimia-kimia ini juga, dugaan saya banyak berpengaruh, sehingga saya ada beberapa keluarga, mungkin kita juga tetangga dan sebagainya, yang usia 10-15 tahun remaja sudah terkena leukemia. Ya, leukemia ini kanker darah ya, darah merah yang dibakar darah putih. Saya kira ponakan saya juga umur 18 tahun itu meninggal dunia sekitar tahun 2000 yang lalu itu, karena memang dia hobi makan mie instan itu, sehari kadang 3 bungkus, 4 bungkus dan sebagainya. Sehingga saya, walaupun ini hipotesa ya, bukan sebuah pembuktian karena saya tidak di bidang itu, tapi saya berhipotesa bahwa memang pengaruh makanan-makanan zat-zat yang mengandung banyak kimia ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak kita. Oleh sebab itu, ini perlulah Badan Pengawas Obat dan Makanan ini betul-betullah selektif kepada bukan hanya obat tapi makanan yang beredar di negeri ini. Kenapa? Karena bisa saja disengaja atau tidak disengaja, ini merupakan satu bisa strategi untuk secara massal membunuh generasi kita ke depan. Kenapa saya katakan demikian? Kita punya perbandingan orang-orang tua kita dulu, ayah-ayah kita dulu, dan memang Islam juga memberikan konsep bahwa lebih bagus pencegahan, sehingga Islam itu menganjurkan untuk madu, kesehatan, kemudian makanan-makanan herbal. Sekarang juga banyak obat-obatan herbal yang diambil dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan tumbuh-tumbuhan yang berpengaruh untuk menjaga kesehatan itu. Sebenarnya konsep Islam ini bukan hanya pengobatan tapi pencegahan.
Sehingga mungkin apa yang kita dengar tentang halalan thayyibah ini dianjurkan. Saya bisa gambarkan dulu kenapa orang-orang dulu misalnya usia bisa 80, 70 tahun, jarang kita lihat punya penyakit-penyakit yang hari ini cukup aneh-aneh ya. Kita lihat yang namanya kanker, yang namanya leukemia, kanker ginjal, bahkan ada kanker getah bening ya. Getah bening itu kanker air liur ya. Yang dulu ya mungkin ada, tapi barangkali persentasenya cukup kecil. Tapi kita yakini bahwa dahulu itu orang-orang tua kita kalaupun makan makanan sayuran, makanan yang memang asli dari kebun, dan memang kebun itu juga tidak juga disemprot dengan pestisida, misalnya berbagai racun dan sebagainya, tidak dibantu oleh pupuk-pupuk kimia, sehingga memang orang-orang tua kita dulu itu lebih cenderung sehat dan panjang umurnya. Hari ini kita melihat bagaimana makanan-makanan yang sudah mengandung kimia, makanan-makanan yang instan, makanan-makanan yang diawetkan, belum lagi dicampur dengan formalin. Kemudian sesudah ditimpa penyakit diberi obat, sebagaimana case hari ini, obat itu bukan malah menyembuhkan, malah membawa dampak yang lebih fatal. Jadi anekdot yang selama ini mungkin bahasanya salah makan obat misalnya, saya kira bukan salah makan obat, tapi mungkin salah pembuat obat. Seperti kejadian mungkin dengan obat sirup anak-anak ini, yang saya yakin semua orang tua pasti ingin anaknya sembuh langsung membeli sirup, tapi sirup ini malah menambah anak-anak mereka itu bukan malah sembuh, tapi malah menambah penyakit yang fatal yang disebut dengan gagal ginjal akut. Dan ini sudah dinyatakan oleh Pak Menkes. Oleh sebab itu ini menjadi catatan, terutama apalagi BPOM ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan ini, langsung di bawah Presiden Republik Indonesia yang dikoordinasi oleh Menteri Kesehatan. Sehingga apa yang kita harapkan, negeri ini, generasi kita menjadi generasi yang sehat, generasi yang produktif, ke depan akan bisa terwujud apabila mungkin badan-badan atau lembaga yang diamanahkan pemerintah ini untuk menjaga obat dan makanan ini supaya betul-betul clear, supaya betul-betul bukan malah menambah penyakit, tapi bisa menyehatkan bangsa dan negeri ini. Saya kira ini saja bagi kita. Kita hanya mengingatkan sebagai muslim, kita memang wajib berobat, tapi cenderung dengan terjadinya barangkali case obat sirup yang dalam tanda petik kita sebutlah obat sirup beracun lah, kita bilang ini dalam tanda petik ya, karena ini sudah dinyatakan Pak Gunadi Sadikin sebagai Menkes, sudah dicabut izinnya, sudah dicabut dari peredaran, sehingga betul ke depan kita betul-betul hati-hati, bukan hanya dari sisi seleksi obat, tapi kepada muslimin dan muslimat, kepada kita yang berkeluarga. Marilah kita biasakan anak-anak kita itu untuk kembali kepada ajaran Islam, memberikan anak-anak keturunan kita ini makanan yang sehat, yang disebutkan Allah itu berulang kali di Al-Baqarah 168, 172, An-Nahl 114, Al-Maidah 88 ini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum halalan thayyibah. Hai orang-orang beriman, makanlah dari makanan-makanan itu, dari makanan yang halal. Jadi bukan hanya yang diharamkan ya, seperti babi, anjing, seperti binatang buas, ular, biawak dan sebagainya, tapi makanan-makanan yang kita tahu halal juga harus kita seleksi apakah ini baik untuk kesehatan anak kita. Kenapa? Karena memang Allah dan Rasul itu melarang makanan-makanan yang tidak baik ini, seperti binatang buas itu diharamkan. Kenapa? Karena memang sedikit banyaknya apa yang kita konsumsi itu akan berpengaruh terhadap psikologis kita, terhadap kepribadian anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sering kita kasih makan misalnya naudzubillah daging-daging binatang buas, ya setidak-tidaknya kepribadiannya akan menjadi kepribadian yang buas, sehingga Allah dan Rasulnya itu menganjurkan kita makan makanan yang halal lagi baik. Kenapa? Karena halal dan baik itu akan membentuk pribadi muslim yang taat, pribadi yang
soleh dan solehah. Dan sekali lagi saya ingatkan juga, makanan-makanan itu bukan hanya halal dari sisi fisiknya, tapi kalau makanan yang kita berikan itu kepada anak keturunan kita itu makanan-makanan yang halal, tapi sumbernya itu dari sumber korupsi, sumber kejahatan, sumber narkoba, sumber mencuri, jualan minuman keras, dari hasil-hasil kemaksiatan dan sebagainya. Makanan yang kita beli, walaupun kita beli beras ke rumah, beras itu baik, halal dan toyib, tapi kalau hasilnya memang uang yang kita belikan dari uang yang haram, uang menzolimi orang, uang korupsi, uang mencuri, maka makanan yang kita serahkan, kita berikan kepada anak keturunan itu juga hukumnya adalah makanan yang haram. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dan keluarga kita dari makanan-makanan yang haram, kemudian bisa memelihara mereka, memberi makanan yang halal lagi baik, dan kita betul-betul seleksi ke depan untuk bisa mencermati obat-obat yang menurut Islam itu sebenarnya obat-obat yang lebih baik itu adalah obat-obat yang terdiri dari herbal dan pencegahan menurut Islam itu lebih baik. Misalnya dahulu kalau misalnya kita sekarang baru bisa dibuktikan makan pete itu ternyata bisa memperlancar air seni dan bisa memperbaiki ginjal. Dulu kita kira kalau makan pete itu waduh ini bisa bahaya terhadap ginjal. Ternyata sudah dibuktikan bahwa makan pete itu sebenarnya memperlancar. Tapi enggak juga tiap hari makan pete juga. Saya kira memang ini kan enggak benar juga kalau tiap hari tiap makan pete. Tapi ini menjadi contoh kepada kita bahwa makanan-makanan sebenarnya itu sangat baik untuk kesehatan kita. Seperti ditemukan juga bahwa tomat misalnya ini bisa memperbaiki jantung atau pencegahan penyakit-penyakit jantung. Dan banyak sebenarnya makanan-makanan, buah-buahan yang diciptakan Allah itu untuk menjaga kesehatan kita semua. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.